Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Beberapa saat kemudian, Ksatria Mei Hua pergi. Tuan Negara Ganwu juga langsung pergi. Lagi pula, tetap tinggal itu memalukan. Luo Feng menyaksikan semuanya dalam diam. Tuan Negara Ganwu, apakah dia beruntung, atau kurang beruntung? Luo Feng tidak bisa memastikan, tapi dia bisa melihat bahwa Tuan Negara Ganwu berada dalam posisi yang sulit. Kuang Zhou Knight, aku akan menyerahkannya padamu untuk mencari berita tentang Tian Yang Knight. Terima kasih telah membantu. Luo Feng terus mengobrol dengan Ksatria Kuang Zhou selama beberapa waktu sebelum dia berdiri untuk pergi. Haha, saya akan memberitahu Anda setelah saya memiliki berita. Masalah kecil, kata Ksatria Kuang Zhou. Kemudian Luo Feng menghilang ke udara tipis. Di pegunungan Pulau Guntur di alam semesta virtual, di istana Tuan Negara Ganwu. Dia sendirian, mondar-mandir di sekitar area galeri dengan alis berkerut, tenggelam dalam pikirannya. Dia benar-benar frustrasi. Dia tidak menyangka hari-hari yang tenang dan damai akan terganggu sekali lagi setelah sekian lama. Dia memiliki hubungan baik dengan 6 ksatria alam semesta yang berhutang padanya, jadi mereka tidak menekannya. Tahun-tahun yang damai telah membuatnya melupakan masa-masa sulit di masa lalu. Tapi hari ini, dia benar-benar di tempat. Tuan Negara Ganwu menamparkan pilar batu di sampingnya dengan sangat kuat sehingga bergetar, dan beberapa benda bertenaga jatuh. Ganwu, sebuah suara bergema. Tuan Negara Ganwu berbalik dan melihat sesosok tubuh turun dari kejauhan. Setelah melihat siapa itu, dia segera berjalan untuk mengucapkan selamat datang sambil tersenyum. Luo Feng, sudah lama sejak saya mengunjungi tempat tinggal Anda yang sederhana. Luo Feng tersenyum. Kamu belum menghabiskan banyak waktu untuk berkultivasi, namun kamu telah membuat kemajuan luar biasa. Waktu sangat penting, Tuan Negara Ganwu menyeringai. Ayo, kita akan duduk di sana. Dia membawa Luo Feng ke tempat duduk terbuka yang tidak terlalu jauh. Para pelayan sudah menyiapkan makanan lezat dan anggur berkualitas. Keduanya duduk saling berhadapan. Yang Hai tidak membuat dirinya terlibat dalam masalah apapun akhir-akhir ini kan? Luo Feng bertanya. Tidak, dia cukup berbakat dan juga sangat pekerja keras, kata Tuan Negara Ganwu sambil tersenyum. Jika bukan karena aku dengan paksa menahannya di bawah pemerintahanku, dia pasti sudah mati. Luo Feng mengangguk. Putranya, Luo Hai, juga telah berkultivasi selama ratusan ribu tahun. Selain itu, dia memiliki persediaan sumber daya yang melimpah yang akan membuat Kaisar Abadi menjadi iri. Mengingat status Luo Feng, bahkan jika putranya tidak memiliki kualifikasi yang sangat tinggi, dia masih bisa mengandalkan kekayaan sumber daya untuk menjadi abadi. Selain itu, Luo Hai memang cukup berbakat dan selalu menganggap ayahnya, Luo Feng, panutannya. Tetap sebagai penguasa sektor untuk waktu yang lebih lama akan baik untuknya juga, kata Luo Feng. Akan lebih baik jika pemahaman hukumnya bisa mencapai tingkat kaisar sebelum dia mencapai terobosan untuk menjadi abadi. Ya, itu juga rencanaku. Tuan Negara Ganwu mengangguk setuju. Haha, Yang Hai adalah satu-satunya yang saya khawatirkan di keluarga saya, kata Luo Feng. Untungnya, aku memilikimu sebagai tuannya untuk membantunya selama ini. Luo Feng mengungkapkan rasa terima kasihnya. Putra sulungnya, Luo Ping, dan istrinya, Su Xin, semuanya berada di sarang keluarga mereka. Ayahnya, Luo Hongguo, dan ibunya, Gong Xinlan, telah bermain game virtual selama bertahun-tahun. Meskipun secara tidak sengaja, mereka secara tidak sadar telah mencapai tahap ke-9 dari tingkat domain. Jika mereka berusaha lebih keras, mereka akan menjadi penguasa sektor. Tentu saja, dia dapat mengizinkan penggunaan sumber daya tanpa hambatan seperti itu, tetapi penggunaan seperti itu terbatas pada orang tua, istri, putra, dan saudara lelakinya. Ratusan juta klan keluarga Luo lainnya harus mengikuti aturan. Jika tidak, bahkan jika ada persediaan sumber daya yang melimpah, itu tidak akan cukup untuk menyediakan klan yang tak terhitung jumlahnya jika mereka mengkonsumsi apa yang mereka miliki dengan kecepatan yang gila. Harus ada beberapa sistem aturan di dalam klan. Menghitung hanya kerabat terdekat Luo Feng, itu hanya akan menjadi putra bungsunya, Luo Hai, berkeliaran di luar sana. Fakta bahwa dia menganggap Luo Feng panutannya sedikit membuatnya khawatir. Untungnya, Luo Hai telah menemukan jalannya ke Ganwu Dojo, dan setelah itu, dia dibawa ke bawah sayap pendiri dojo, Ganwu Country Master, yang menerimanya sebagai murid khusus.
Luo Feng memandang Tuan Negara Ganwu dan memikirkan betapa dia berhutang budi padanya. Ketika dia baru saja muncul di antara umat manusia dengan identitas hanya sebagai seorang jenius, Tuan Negara Ganwu telah merawat keluarganya dengan baik. Ketika dia menjadi lebih kuat dan lebih kuat, Tuan Negara Ganwu memberinya lebih banyak bantuan, dan tanpa keberatan. Dia bahkan pergi untuk menyelamatkan Luo Hai secara langsung. Sekarang, dia adalah guru Luo Hai. Sejak awal, Tuan Negara Ganwu tidak meminta bantuan Luo Feng. Sebaliknya, dia telah membantu Luo Feng selama ini. Bagaimana mungkin Luo Feng tidak memasukkan semua ini ke dalam hati? Itu sebabnya dia datang ke sini. Ganwu, aku menyaksikan apa yang terjadi di pusat kota Hong Lion City, Luo Feng memulai. Ekspresi Ganwu Country Master membeku sesaat, tetapi saat berikutnya, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas pelan. Ketamakan. Itu adalah keserakahan. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas lagi. Pertama kali saya dimusnahkan, saya membalikkan waktu dan ruang untuk membangkitkan diri saya sendiri. Jika, setelah itu, saya tidak serakah dan ingin mengganti kerugian saya tidak akan mengambil risiko untuk meminjam harta yang benar dan tidak akan kembali ke bintang asli. Momen keserakahan itu, pemusnahan terakhir. Karena ini, saya berhutang budi kepada klan saya dan berhutang kepada mereka harta sejati dan serangkaian harta. Itu adalah kerugian terbesar yang pernah saya alami. 3 jatuh secara alami akan membawa hasil seperti itu. Petik 2. Tuan Negara Ganwu menggelengkan kepalanya. Jika kamu ingin pergi ke bintang asli, kamu harus sangat berhati-hati. Satu kesalahan ceroboh, dan Anda akan dimusnahkan. Jika Anda dimusnahkan, harga yang harus dibayar akan selangit. Jika saya bisa membagi diri saya menjadi tubuh lain, betapa menguntungkannya itu. Petik 2. Luo Feng mengangguk setuju. Bakat membagi tubuh berarti bahwa bahkan jika satu tubuh dimusnahkan, tubuh utama masih bisa pulih dari waktu ke waktu dengan kecepatannya sendiri. Tidak perlu membalikkan waktu dan ruang hanya untuk dibangkitkan. Harga yang harus dibayar kecil. Saya perlu memikirkan cara untuk membayar hutang saya, lanjut Tuan Negara Ganwu. Beberapa teman baik saya telah mentransfer sebagian dari kontribusi mereka kepada saya, jadi saya setidaknya bisa mengembalikan harta sejati yang saya miliki. Namun, mampu membayar harta karun itu juga berarti bahwa pada akhirnya saya akan berutang budi lagi kepada beberapa teman. Adapun hutang saya kepada klan saya yang terakumulasi hingga hari ini, saya tidak dapat memastikan dengan pasti berapa era yang saya perlukan untuk akhirnya membayar semuanya. Petik 2. Ketamakan, katanya lagi. Jika bukan karena keserakahan, setelah pemusnahan pertama, saya tidak akan mengambil risiko lain. Saya akan mengumpulkan jumlah untuk sepenuhnya menutup kerugian yang saya alami karena dimusnahkan. Saat itu, belum terlambat untuk melanjutkan ke petualangan berikutnya. Tuan Negara Ganwu menggelengkan kepalanya. Luo Feng memahaminya. Sebuah klan bukanlah amal. Keberadaannya akan membantu klannya sendiri, tetapi untuk melakukannya, dibutuhkan kontribusi dari makhluk hebat klan. Hak istimewa untuk menikmati manfaat dan tanggung jawab untuk berkontribusi saling bergantung. Jika Tuan Negara Ganwu terus berutang kepada klannya berulang kali dengan cara seperti itu, utang itu pasti akan berlipat ganda. Beruntung baginya, klannya tidak memaksanya terpojok. Berapa banyak utangmu? Luo Feng bertanya. Tuan Negara Ganwu tercengang dan menatap Luo Feng. Dia kira-kira bisa menebak niatnya dan karenanya tidak mampu menekan emosinya yang gelisah. Mungkinkah Luo Feng, yang dikenal sebagai perbendaharaan bergerak, akan membantunya? Saya berhutang budi kepada 6 ksatria alam semesta, katanya. Jumlah terkecil adalah beberapa ratus poin harta karun, dan jumlah terbesar adalah 2000 poin harta karun. Semua 6 hutang disatukan sama dengan sekitar 1,6 poin harta karun sejati. Adapun klan saya berutang total 2,2 poin harta karun sejati. Petik 2. Luo Feng diam-diam terkejut. Aduh, tidak heran dia tidak bisa melunasi semuanya. 3,8 poin harta karun sejati sudah cukup untuk ditukar dengan 2 hingga 3 harta karun biasa. Jumlah seperti itu bisa bernilai seluruh kekayaan penguasa alam semesta. Tuan Negara Ganwu telah mengumpulkan hutang yang mengkhawatirkan. Tentu saja, Luo Feng tidak terlalu peduli. Dari membunuh Kaisar Cermin Kulit, dia telah memperoleh baju besi harta karun sejati. Kemudian, di tanah ekstremis, ketika dia membunuh Ksatria Pedang Iblis, yang memiliki kemampuan penguasa alam semesta, dia memenangkan 2 harta sejati lainnya,
salah satunya adalah pedang surgawi yang merupakan harta sejati tertinggi. Mulai hari ini, Luo Feng memiliki Tower Pearl, Star Map, Siwu Wings, Nine Tiger River, Golden King Armor, pedang surgawi dan armor dari Demon Sword Knight, seri harta karun sejati tingkat atas Beast God Armor, puncak harta karun sejati Force Armor, pedang pertempuran harta karun senior sejati, Cutting Pearl, dan dia akan segera mendapatkan harta karun tertinggi Star Tower. Kuantitasnya banyak, dan kualitasnya tinggi. Tentu saja, 3 teratas adalah God Beast Armor, Force Armor, dan Star Tower. Dari ketiganya, Force Armor dan Star Tower keduanya diberikan kepadanya oleh Sitting Mountain Gas. Seri Beast God Armor telah dimenangkan dari Ancestor. Ketiganya semua berasal dari penguasa tertinggi alam semesta. Mengingat teknik Luo Feng, mendapatkan harta karun sejati bukanlah kesulitan sama sekali. Yang kuat akan selalu kuat, itulah teori yang mendasari kesuksesannya. Aku akan meminjamkanmu 1,6 poin harta karun sejati, kata Luo Feng. Adapun jumlah hutang Anda kepada orang-orang Anda harus mencari tahu sendiri. 1,6 poin harta karun sejati? Tuan Negara Ganwu merasakan setiap sel dewanya mengaum dengan gembira. Emosinya memuncak. Triliunan tahun utang berutang kepada 6 teman baik, yang semuanya adalah ksatria alam semesta. Itu sangat menyiksa, apalagi dengan Mei Hua Knight yang terus-menerus mencacinya. Sebagai ksatria alam semesta, dia sangat khusus tentang kebanggaan. Namun dalam menghadapi kecaman dari semua teman baiknya, yang bisa dia lakukan hanyalah menoleransinya. Tapi mulai hari ini, semua masalah ini akan menjadi masa lalu. Luo Feng, Tuan Negara Ganwu memulai tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia bersyukur melebihi kata-kata. Pada saat itu, dia menerima paket notifikasi yang memberitahunya bahwa dia telah menerima kontribusi senilai 1,6 poin harta karun sejati, dan paket lain yang mendesaknya untuk mengembalikan kontribusi ke klannya. Tentu saja, Tuan Negara Ganwu belum terburu-buru untuk kembali ke klannya. Bagaimanapun, klannya tidak akan merasa malu. Saya hanya bisa membantu sebanyak ini, sisanya terserah Anda, kata Luo Feng, dan dia berdiri. Bantuan ini benar-benar, haha. Tuan Negara Ganwu tidak bisa menahan tawanya. Maaf, saya lupa diri saya di sini. Stres yang membebani saya selama ini terasa seperti selamanya. Hari ini, semua itu telah diangkat dariku. Berikut ini adalah secara bertahap kembali ke klan saya. Petik 2. Luo Feng mengangguk. Tuan Negara Ganwu telah banyak membantu keluarganya, dan ini akan menjadi cara untuk membalas kebaikannya. Membantunya dengan 1,6 poin harta karun sejati sudah cukup. Apa yang dia berutang kepada klannya sendiri akan berfungsi sebagai bentuk pengingat dan tekanan pada Tuan Negara Ganwu. Aku akan bergerak dulu. Luo Feng menghilang saat berikutnya. Tuan Negara Ganwu berdiri tak bergerak, matanya berbinar, cerah lalu lebih cerah. Hahaha, hahaha, hahaha. Tuan Negara Ganwu menoleh dan tertawa. Tawa gembiranya bergema di seluruh istana. Para pelayan yang dipilih langsung oleh Tuan Negara Ganwu saling memandang. Mereka belum pernah mendengarnya tertawa begitu bahagia sebelumnya. Dia tertawa tanpa hambatan. Tuan Negara Ganwu segera mentransfer sumbangan kepada 6 teman baiknya. 6 ksatria alam semesta menghubungi Ganwu satu demi satu. Ganwu, kamu benar-benar mengembalikan kontribusi? Di mana Anda mendapatkannya? Ganwu, apa yang saya lakukan di kota Aliansi Hong sebelumnya tidak disengaja. Saya baru saja mengalami serangan kecemasan. Dari mana Anda mendapatkan kontribusi? Jika Anda benar-benar kehabisan akal, jangan hanya bertindak sembarangan. Mengambil sedikit lebih banyak waktu baik-baik saja. Aku masih bisa melewatinya. Tuan Negara Ganwu dalam suasana hati yang sangat baik, jadi dia mengobrol dengan setiap dari 6 ksatria alam semesta ini. Semua stres saya hilang dalam sehari. Tuan Negara Ganwu merasa santai, tetapi pada saat yang sama, dia menghela nafas pada dirinya sendiri. Kemajuan Luo Feng ini luar biasa. Dalam sekejap mata, dia telah mentransfer 1,6 poin harta karun sejati kepadanya. Di langit berbintang alam semesta, di tengah kegelapan, ada pusaran air ruang yang tidak jelas. Jalan ke nomor bintang asli 02818. Luo Feng berdiri di tengah langit berbintang dengan sayap perak tersebar luas. Force armor yang dia kenakan tampak berwarna perak, di punggungnya adalah Cutting Pearl Sword miliknya. Sebelumnya, saya masuk secara diam-diam, jadi tidak ada yang tahu bahwa saya, Luo Feng, telah memasuki bintang asli, katanya.
Ada beberapa ksatria dalam aliansi Hong yang sudah mendiskusikan ini, mengatakan bahwa aku murni membuat alasan ketika aku mengatakan itu tidak akan meminjamkan hartaku yang sebenarnya kepada siapapun karena aku ingin pergi ke bintang aslinya. Haha, tentu saja, saya sekarang harus masuk sebagai bentuk manusia saya. Penguasa alam semesta dari ras lain, perbendaharaan seluler dalam bentuk manusia akan datang. Petik 2. Luo Feng mengambil satu langkah besar melintasi langit berbintang dan melangkah ke pusaran air angkasa raksasa itu. Di sana, dia dengan cepat dibawa ke bintang aslinya. Barisan pegunungan yang menjulang tinggi terbentang di seluruh daratan, dan di atas pegunungan terdapat pusaran air luar angkasa yang besar. Seorang pria bersayap perak dan lapis baja perak berjalan keluar dari pusaran air. Dia berdiri di langit dan melihat sekeliling. Semua terdiam. Berdasarkan informasi yang saya miliki, kata Luo Feng, selama beberapa ratus tahun pertama ketika bintang-bintang asli terbuka, lebih mungkin untuk melahirkan barang-barang berharga, dan makhluk-makhluk hebat yang telah menekan keinginan mereka untuk selamanya. Lebih bersemangat. Hal ini menyebabkan lebih banyak pembunuhan. Namun, setelah waktu itu, hampir semua makhluk hebat bersembunyi. Luo Feng menggoyangkan sayapnya dan mulai terbang. Dia melihat ke bawah ke tanah. Meskipun dia telah tiba di bintang asli lain, tidak ada perbedaan signifikan di antara bintang-bintang asli. Setelah terbang selama setengah jam, dia melihat benda ungu di sebuah danau di lembah gunung di bawah. Dia langsung terjun, berdiri di atas danau dengan kakinya, dan berjalan menuju sasaran. Apa ini? Luo Feng mengambilnya dan memeriksanya. Itu adalah kain ungu yang berukuran sekitar 30 kaki persegi. Luo Feng menembusnya dengan jejak kekuatan ilahinya, dan informasi yang terkandung di dalamnya membanjiri pikirannya. Harta itu disebut imitasi langit ungu. Kekuatan dewa yang tak terlihat dapat segera memperbesar kain ungu untuk menutupi musuh secara instan. Meskipun itu hanya harta karun, ini adalah pertama kalinya Luo Feng melihat harta karun yang tampak seperti kain. Dia merasakan bahwa itu adalah senjata kekuatan spiritual tingkat atas. Imitasi langit ungu, Luo Feng berbisik. Namanya aneh. Mungkinkah ada benda berharga yang lebih kuat bernama langit ungu? Mengapa orang berharga yang lahir di bintang asli disebut imitasi langit ungu? Semakin Luo Feng memikirkannya, semakin misterius dia menemukan alam semesta. Dia sudah berdiri di antara makhluk tertinggi di alam semesta, tetapi masih ada banyak rahasia yang menunggunya untuk diungkapkan. Harta karun ini mungkin bernilai ribuan poin harta karun. Saya benar-benar beruntung. Luo Feng tersenyum. Inilah yang biasanya terjadi pada bintang asli, dan banyak makhluk hebat menyadari bahwa ada banyak barang berharga di bintang aslinya. Namun, biasanya ada banyak makhluk hebat yang berkumpul di sini juga. Tidak peduli berapa banyak barang berharga yang diperoleh seseorang, begitu dia terbunuh, dia membantu orang lain. Hanya mereka yang memiliki kekuatan besar yang bisa menjelajahi bintang asli. Seperti Luo Feng. Luo Feng tidak perlu takut pada penguasa alam semesta lagi. Adapun master alam semesta, mereka tidak bisa berteleportasi di bintang asli. Dan jika master alam semesta tiba, Luo Feng akan mengetahuinya melalui alam semesta virtual dan menyembunyikan dirinya. Selain itu, dengan kekuatan Luo Feng, kendali penguasa alam semesta atas ruang dan waktu tidak mengintimidasi dia. Luo Feng berjalan di atas bintang asli seolah-olah dia berada di taman rumahnya sendiri. Dia sedang menunggu kesempatan, dan tubuh remote ocean-nya terhubung ke alam semesta virtual dan menunggu pembaruan tentang Tian Yang Night. Begitu dia mendapatkannya, Luo Feng akan segera berlari ke tempat ksatria Tian yang berada. 29 jam setelah Luo Feng tiba di bintang asli, raksasa berkepala dua terbaring di hutan. Kulitnya tampak seperti kristal ungu. Armor di tubuhnya yang saleh meredup, dan dia berbaring di sana, menunggu kesempatan. Dia adalah bentuk kehidupan energi, makhluk hebat dari ras peleburan ungu. Fakta bahwa dia berjalan sendirian di bintang-bintang asli membuktikan bahwa dia adalah penguasa alam semesta. Bentuk kehidupan energi adalah salah satu dari sedikit ras yang secara alami kebal terhadap serangan jiwa, dan ras peleburan ungu termasuk dalam kategori itu. Mereka lebih suka berada lebih dekat ke tanah. Banyak bentuk kehidupan suka duduk ketika mereka berlatih, tetapi makhluk hebat dari ras peleburan ungu suka berbaring. Pemimpin gerombolan cahaya berkembang berbaring dengan salah satu mata tertutup sementara yang lain membukanya, waspada sepenuhnya. Semua matanya tiba-tiba terbuka,
dan dia melihat sesosok manusia terbang melintasi langit di antara dedaunan hutan. Itu manusia. Pemimpin gerombolan cahaya berkembang berdiri. Sayap perak. Dan tatapan itu, pemimpin gerombolan cahaya berkembang tampak terkejut. Bukankah itu bakat legendaris umat manusia, Luo Feng? Sayap harta karun sejati itu. Bagaimana mungkin? Meskipun manusia itu membunuh Kaisar Cermin Kulit, bagaimanapun juga, dia hanya abadi. Dia, paling kuat, sekuat ksatria alam semesta sekunder, dan mereka yang berani muncul di bintang asli setidaknya adalah ksatria alam semesta senior. Petik 2. Pemimpin gerombolan cahaya berkembang sangat senang melihat Luo Feng. Bagaimanapun, ras peleburan ungu adalah salah satu dari banyak ras yang dimiliki oleh Aliansi Wilayah Utara, dan Kaisar Cermin Kulit yang telah dibunuh oleh Luo Feng, berasal dari Aliansi Wilayah Utara. Makhluk hebat dari Aliansi Wilayah Utara pasti tahu tentang Luo Feng. Selain itu, makhluk hebat yang memiliki informasi orang dalam telah memperkirakan bahwa jenius tak tertandingi ini memiliki setidaknya 6 harta sejati. Harta karun sejati tipe jiwa, harta sejati senjata kekuatan spiritual, harta karun sejati sayap, dan harta karun sejati baju besi. Ditambah lagi, dia memiliki setidaknya 2 harta sejati dari sekolah dewa leluhur. 6 harta sejati jauh lebih banyak daripada yang dimiliki banyak penguasa alam semesta. Terutama harta karun sejati tipe jiwa, yang sangat diinginkan oleh penguasa alam semesta. Mereka semua menganggap Luo Feng lemah, karena dia hanya abadi. Dia seperti lemari besi bergerak berbentuk manusia yang penuh dengan barang berharga yang tersedia untuk diambil. Bahkan ada diskusi di dalam Aliansi Wilayah Utara bahwa jika Luo Feng memasuki bintang asli, itu akan seperti memberikan harta sejati kepada makhluk-makhluk hebat yang beruntung dari ras lain. Namun, semua ras berasumsi bahwa Luo Feng tidak akan cukup bodoh untuk memasuki bintang aslinya. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, Luo Feng tidak pergi ke bintang asli dalam 20.000 tahun terakhir. Dia di sini, dan saya belum mendapat kabar. Apa aku yang pertama menemukannya? Kedua kepala Flourishing Light Horde Leader terangkat dan menatap Luo Feng saat dia terbang. Dia jenius tak tertandingi dalam ras manusia. Saya tidak berpikir dia akan cukup bodoh untuk menempatkan dirinya dalam bahaya. Dia senang sekaligus waspada. Luo Feng pasti memiliki sesuatu untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Namun, setelah ragu-ragu selama 3 detik, pemimpin gerombolan cahaya berkembang mencapai kesimpulan. Dia hanya abadi. Bahkan jika dia memiliki kartu truf untuk menyelamatkan dirinya sendiri, bisakah itu membunuhku? Hanya Master Alam Semesta yang mampu melakukan itu. Tidak mungkin baginya untuk menyembunyikan Master Alam Semesta di cincin dunianya. Pemimpin gerombolan cahaya berkembang menyeringai. Saya tidak perlu khawatir tentang apa yang dia miliki. Dia tidak bisa mengancam hidupku. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, pikir pemimpin gerombolan cahaya berkembang. Lemari besi bergerak berbentuk manusia yang penuh dengan barang berharga. Aku bisa mendapatkan setidaknya 6 harta sejati jika aku membunuhnya, dan aku bisa menukar salah satu harta sejatinya dengan armor harta karun senior sejati. Harta tipe jiwa sejati yang dimiliki Luo Feng tidak berguna baginya, karena dia adalah bentuk kehidupan dari ras peleburan ungu, tapi dia masih bisa menukarnya dengan sesuatu yang dia inginkan. Ini adalah kesempatan yang tidak bisa saya lewatkan. Jika saya melakukannya, saya akan menyesalinya selama miliaran tahun. Mata pada pemimpin gerombolan cahaya berkembang berkilauan dengan ganas. Dia mulai mempercepat dalam diam saya hutan. Adapun Luo Feng, dia terbang di langit dengan kecepatan sedang dan melihat ke bawah ke tanah, dan pemimpin gerombolan cahaya berkembang segera menyusul Luo Feng. Luo Feng tidak memperhatikan pemimpin gerombolan cahaya berkembang di awal, tetapi Luo Feng melihatnya ketika dia terbang keluar dari hutan. Manusia. Pemimpin gerombolan cahaya berkembang melonjak, dan kulit kristal ungunya bersinar. Kedua kepalanya menoleh ke arah Luo Feng, dan matanya melotot padanya. Luo Feng melihat ke bawah dan mengerutkan kening. Pemimpin gerombolan cahaya berkembang dari Aliansi Wilayah Utara. Luo Feng segera mengidentifikasi dia dan mengeluarkan pedang mutiara pemotongannya. Mati! Pemimpin gerombolan cahaya berkembang berteriak. Keenam lengan pemimpin gerombolan cahaya berkembang terulur, bersinar dengan cahaya dingin, dan ketika mereka saling mendekat. Panjang. Lingkungan mereka terjebak dalam domain hukum waktu, yang juga mempengaruhi Luo Feng. Pemimpin gerombolan cahaya berkembang mengambil kesempatan itu dan menyerangnya.
Dia mengerahkan semua upayanya untuk melawanku, pejuang abadi yang legendaris, pikir Luo Feng. Dia menggunakan domain hukum terlebih dahulu, setelah itu dia sekarang akan mulai menyerangku. Tidak heran dia penguasa alam semesta. Hua, hua, hua. Langit mulai berkilauan seolah-olah bintang bersinar, tetapi semua lampu tampak agresif. Seolah-olah mereka semua berusaha untuk membunuh Luo Feng secara langsung. Luo Feng masih memegang pedang mutiara pemotongannya setelah melihat ini. Teknik pemimpin gerombolan cahaya berkembang, dunia cahaya berkembang. Luo Feng mengangguk. Saya akan menggunakan Anda untuk menguji pelatihan yang saya miliki dalam 180 juta tahun terakhir. Luo Feng, yang telah membakar kekuatan sucinya, mulai menggerakkan pedang di tangannya. Sementara itu, ukiran muncul di bilahnya. Ukirannya halus, elegan, dan memesona. Ketika Luo Feng mengayunkan pedang, hukum penggabungan emas dan ruang terpicu. Kamu berani melawan, kata pemimpin gerombolan cahaya berkembang. Bahkan jika kamu memiliki armor harta karun biasa, kamu akan mati di bawah serangan ini. Dan kemudian, pemimpin gerombolan cahaya berkembang ketakutan. Apa itu? Dia terkesiap. Cahaya keemasan yang berkilauan, dingin, garang, itu menebas semua cahaya yang berkembang, dan teknik pemimpin gerombolan cahaya berkembang hancur seperti semut. Cahaya keemasan mengenai armor Flourishing Light Horde Leader, dan kekuatannya begitu kuat sehingga armor harta karun biasa hanya bisa melemahkan setengah kekuatan dari serangan itu. Sisa kekuatan serangan diambil oleh tubuh pemimpin gerombolan cahaya berkembang. Melolong, sebuah suara menderu dari jauh meledakkan telinga pemimpin gerombolan cahaya berkembang. Aku. Pemimpin gerombolan cahaya berkembang masih melayang di langit. Dan kemudian, begitu saja, tubuh dewanya dimusnahkan dan menghilang ke udara tipis. Hanya baju besi hitam dan 6 lampu yang tersisa. Luo Feng berdiri di langit dan tersenyum. Di bawah kendali kekuatan ilahi, baju besi hitam yang tergantung di udara dan 6 lampu melayang berbelok dan terbang menuju Luo Feng. Armor harta karun sejati biasa, kata Luo Feng. 6 senjata harta karun biasa harus dianggap sebagai rangkaian. Itu memiliki nilai yang sebanding dengan senjata harta karun sejati senior. Petik 2. Luo Feng menyimpan harta karun yang sebenarnya dan kemudian memanggil cincin dunia kepadanya dari jauh. Cincin dunia ini telah jatuh ke lantai segera setelah pemimpin gerombolan cahaya berkembang dimusnahkan. Setelah memeriksa isinya, Luo Feng hanya menemukan selusin atau lebih harta dan beberapa hal lainnya. Nilai akumulasi mereka bahkan bukan nilai harta sejati biasa. Setelah membunuh pemimpin gerombolan Flourishing Light, Luo Feng mengumpulkan jarahan dari kemenangannya. Tubuh dewa manusianya dibakar untuk menampilkan kartu trufnya yang paling kuat dan karenanya sangat dikonsumsi. Namun, ada tubuh remote ocean-nya untuk melengkapi apapun yang kurang. Dengan demikian, ia mampu mempertahankan kondisi puncak. Saat Luo Feng melebarkan sayapnya, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan lepas landas. Kecepatannya tidak terlalu cepat atau terlalu lambat, dia mempertahankan kecepatan terbangnya mendekati kecepatan cahaya. Lingkungannya sepi, tidak ada gerakan, tidak ada jejak. Tidak ada yang bisa mengatakan bahwa penguasa alam semesta baru saja dimusnahkan di tempat itu beberapa saat sebelumnya. Aliansi Wilayah Utara memiliki wilayah yang sangat besar di bawah kendalinya, dan di dalam langit berbintang di mana ras peleburan ungu tinggal, ada planet kehidupan yang berwarna merah tua di mana-mana. Istana pemimpin gerombolan cahaya berkembang dapat ditemukan di planet itu. Istana itu tidak besar, tetapi dianggap sebagai salah satu tempat suci ras peleburan ungu. Ras peleburan ungu memiliki total 6 penguasa alam semesta yang ada. Tuan alam semesta sejauh ini adalah makhluk terkuat dalam ras, itulah sebabnya seluruh ras dibagi menjadi 6 wilayah yang berbeda, masing-masing dikelola dan dibudidayakan oleh 6 penguasa alam semesta ini. Dari dalam istana, beberapa murid dan pelayan membungkuk dalam pemujaan saat mereka melihat sosok yang jauh mendekat. Itu adalah tubuh yang ditinggalkan pemimpin gerombolan cahaya berkembang sebelum dia menuju ke bintang asli. Tubuh ini lemah, tapi itu, bagaimanapun, adalah kesadaran pemimpin gerombolan Flourishing Light, sehingga masih bisa memberikan bimbingan kepada murid dan menangani hal-hal tertentu tanpa hambatan. Aku pemimpin gerombolan cahaya berkembang mengungkapkan ekspresi terkejut. Bang! Tiba-tiba, dia dimusnahkan dan menghilang ke udara tipis. Pemimpin gerombolan, guru, 3 murid dan sekelompok pelayan pribadi yang menunggu di kejauhan sangat terkejut.
Area di sekitar planet ini berada di ruang tertutup, jadi bahkan pemimpin gerombolan cahaya berkembang tidak bisa berteleportasi dan meninggalkan planet ini. Jadi bagaimana tubuhnya tiba-tiba menghilang? Jangan khawatir, pasti ada beberapa hal yang sangat penting yang membutuhkan perhatian penuh dari guru, jadi dia telah menarik kembali kesadarannya yang saleh. Kemudian, tentu saja, tubuh itu akan menghilang. Mari kita lihat token yang diberikan guru kepada kita. Mari kita lihat tokennya. Ketiga murid segera mengeluarkan token. Semua token itu adalah bagian dari koleksi barang milik pemimpin gerombolan cahaya berkembang. Itu semua adalah item yang memiliki jejak hidupnya. Mereka adalah barang berharga yang mengenali pemiliknya. Setelah barang-barang ini dihancurkan, pemimpin gerombolan cahaya berkembang akan merasakan urgensi dan pergi untuk menyelamatkan murid-muridnya. Token telah menjadi objek tanpa pemilik. Sebuah suara bernada tinggi tiba-tiba berteriak dari antara para murid. Dua suara lain berkorespondensi dengan komentar yang sama, menambah suasana suram dan suram. Sebuah objek tanpa tuan. Milikku juga. Sebuah objek tanpa tuan. Tiga murid dari ras peleburan ungu saling memandang, mata dipenuhi ketakutan dan kegelisahan. Mereka tidak ragu tentang apa arti situasi ini. Untuk objek yang mengenali tuannya, hanya ada dua cara untuk membalikkan pengenalan ini. Salah satunya adalah agar tuannya secara pribadi menghapus jejak hidupnya pada objek itu, dan yang lainnya adalah agar tuannya dibunuh. Karena pemimpin gerombolan cahaya berkembang tidak hadir, tidak mungkin dia secara pribadi menghapus jejak hidupnya. Maka jawabannya tidak diragukan lagi, bahwa pemimpin gerombolan cahaya berkembang telah dimusnahkan. Ayo cepat, kita harus segera memberitahu para pemimpin gerombolan lainnya. Petik 2. Cepat, langsung. Beritahu petinggi, 6 penguasa alam semesta mengawasi seluruh ras peleburan ungu. Jika seseorang dimusnahkan, itu akan setara dengan runtuhnya salah satu pilar pendukung ras. Ini, bagi ras peleburan ungu, adalah pukulan yang sangat menakutkan. Beberapa saat kemudian, 3 penguasa alam semesta dari ras peleburan ungu yang belum memasuki bintang asli datang bergegas. Pertama dan terpenting, mereka mengajukan pertanyaan kepada murid Flourishing Light Horde Leader tentang apa yang terjadi. Kemudian mereka membubarkan semua murid dan pelayan. Di istana, 3 penguasa alam semesta yang mengambil bentuk kristal ungu, bentuk kehidupan berkepala 2 berdiri di tempat yang telah ditentukan. Suasana terasa mencekik, cahaya berkembang dimusnahkan. Siapa yang bisa membunuh Flourishing Light? Dan untuk berpikir dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk meminta bantuan. Flourishing Light memiliki armor harta karun biasa, dan teknik serangannya kuat. Untuk membunuhnya, mungkinkah itu Master Alam Semesta? Bahkan jika itu bukan Master Alam Semesta, itu pasti salah satu penguasa alam semesta yang paling kuat. Mereka bertiga terdiam. Pemimpin gerombolan cahaya yang berkembang, Ksatria Jiufeng, Ksatria Peifeng, dan pemimpin istana Daraki semuanya dianggap sebagai penguasa alam semesta yang normal. Ada beberapa yang kuat lainnya. Misalnya, ada bentuk kehidupan khusus tingkat penguasa alam semesta dengan tingkat gen kehidupan 8.000 atau 9.000 kali. Kekuatan dewa mereka lebih murni dari penguasa alam semesta normal sebanyak 100 kali. Saat meluncurkan serangan, kekuatan mereka juga akan menjadi 100 kali lebih kuat. Selanjutnya, penguasa alam semesta yang kuat ini akan mendapatkan harta sejati yang lebih kuat. Kekuatan tempur mereka pasti akan sangat kuat. Dengan tubuh dewa yang berukuran sangat besar, bahkan jika mereka harus berhadapan langsung dengan penguasa alam semesta, mereka akan mampu bertahan untuk waktu yang lama. Pergi ke bintang asli, selalu ada risiko terbunuh. Sebaiknya kita buang pikiran itu. Jika seseorang mampu mengalahkan Flourishing Light, kita, ras peleburan ungu, benar-benar tidak mampu menyinggung mereka. 3 penguasa alam semesta mengangguk serempak. Kita harus meminta bantuan dari Northern Territory Alliance untuk membangkitkan Flourishing Light. Flourishing Light adalah penguasa alam semesta, kebangkitannya hanya mungkin di tangan Master Utama Aliansi. Tapi temperamen Master Utama terkenal buruk. Saya khawatir kita harus menunggu suasana hatinya menjadi cerah sebelum kita dapat memintanya untuk membantu membangkitkan Flourishing Light. Ksatria alam semesta dasar, ksatria alam semesta sekunder, ksatria alam semesta senior. Begitu mereka dimusnahkan, biasanya tidak akan terlalu lama bagi mereka untuk dibangkitkan. Jika ada penundaan, paling lama 1000 hingga 10.000 tahun. Tetapi dalam kasus penguasa alam semesta, semuanya tidak sesederhana itu. Di seluruh aliansi wilayah utara,
hanya Master Utama Aliansi yang memiliki kemampuan untuk membangkitkan penguasa alam semesta. Master alam semesta lainnya tidak dapat melakukannya. Bahkan jika Master Utama Aliansi terjebak dalam beberapa masalah lain selama miliaran tahun, tidak ada yang berani membuat satu ucapan pun. Hai, ayo kirimkan aplikasi kita ke Aliansi. Maka kami akan menunggu dengan sabar. Sepakat. Saat Flourishing Light kembali, kita akan tahu bagaimana dia dimusnahkan. Bintang asli menutup di tanah asal alam semesta. Menjelajahi langit bintang asli, perasaan itu luar biasa. Luo Feng tersenyum saat bepergian, mengenang pertempuran sebelumnya. Pertama kali saya habis-habisan dalam pertempuran, kekuatannya sangat besar. Luo Feng sangat puas dengan kekuatannya. Tidak diragukan lagi ini adalah teknik pamungkas dari Master Alam Semesta. Jumlah kekuatan ilahi yang dikonsumsinya mengkhawatirkan. Jika saya tidak memiliki tubuh laut jauh yang secara konsisten melengkapi saya dengan energi, saya pikir hanya satu sikap saja sudah cukup untuk kehilangan setengah dari tubuh dewa saya. Sebelumnya, di sektor Dewa Binatang, ketika Luo Feng dan leluhur terlibat dalam pertempuran, dia tidak harus membakar tubuh dewanya untuk menjadi tubuh yang tidak akan mati. Ketika tubuhnya tidak dibakar, tidak peduli berapa lama dia harus bekerja keras melalui pertempuran, dia tidak akan menghabiskan banyak kekuatan ilahinya. Namun, dalam pertempuran hidup dan mati, Luo Feng harus membakar tubuhnya yang saleh. Seperti pemimpin Istana Darah Qi dan Ksatria Pedang Iblis, saat menampilkan keterampilan pamungkas mereka juga akan memakan banyak tubuh dewa mereka. Dan teknik pamungkas Luo Feng dari Master Alam Semesta, Golden Light, berada pada level yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Qi Blood Palace Leader dan Demon Sword Knight. Konsumsi energi Luo Feng tidak disengaja, tetapi setelah cahaya emas menyerap kekuatan dewanya, itu menghabiskan lebih dari setengah tubuh dewanya. Tentu saja, tubuh Remote Ocean dengan cepat melengkapinya dengan apa yang hilang. Betapa besar konsumsinya? Kekuatannya sangat kuat. Terlalu kuat, kata Luo Feng. Aku bisa merasakan armor harta karunnya yang biasa menjadi lemah tak berdaya di bawah pedangku. Jika saya hanya meningkatkan kekuatan serangan saya satu tingkat, saya pikir saya akan menghancurkan harta sejati itu. Luo Feng menganalisis situasinya sendiri. 9.800 kali tingkat gen kehidupan, 100 kali penguatan kekuatan dewa. Tubuh Dewa Luo Feng tidak kalah dengan penguasa alam semesta umum. Bahkan untuk satu-satunya bentuk kehidupan khusus seperti pohon dunia di wilayah rahasia Dewa Leluhur dan Paus Dingin, mereka mungkin adalah penguasa alam semesta. Tetapi kekuatan bertarung mereka sebanding dengan para penguasa alam semesta. Dan kekuatan dewa mereka lebih murni dari Luo Feng hanya dengan 2 tingkat. Tapi teknik pamungkas Luo Feng dari Master Alam Semesta lebih kuat dari 2 tingkat pohon dunia dan Paus Dingin. Keuntungan yang dia miliki dalam hal teknik rahasianya dibuat karena kurangnya kekuatan dewa. Saat Luo Feng menunjukkan teknik pamungkasnya dari seorang Master Alam Semesta, dia akan sebanding dengan bentuk kehidupan khusus yang kuat dari penguasa alam semesta. Armor harta karunnya yang sebenarnya hanya di bawah standar, melemah hingga hanya setengah kekuatannya. Tentu saja tubuh dewanya akan dimusnahkan. Jika dia memiliki armor harta karun senior sejati, kurasa, aku mungkin hanya bisa melukainya. Untuk membunuhnya, saya membutuhkan beberapa serangan lagi. Ini mencontohkan pentingnya baju besi. Bahkan untuk Master Alam Semesta, tidak banyak yang bisa mencapai serangan yang akan membawa force armor ke batasnya. 180 juta tahun kultivasi memang membawa saya sukses besar. Luo Feng mengangguk puas. Dia sangat mahir dalam mempelajari gambar ukiran rahasia, membuat penguasaan hukum ruang angkasa menjadi mudah. Meskipun baru beberapa hari sejak dia meninggalkan sektor Dewa Binatang, dia sudah memahami hukum ruang angkasa terakhir, yang tidak lain adalah pencekikan, yang misterius dan kompleks. Sekarang, yang perlu dia lakukan hanyalah menggabungkan 3 hukum luar angkasa, yaitu, teleportasi, penyegelan luar angkasa, dan pencekikan, menjadi satu. Kemudian dia akan menjadi Master Alam Semesta. Namun, tahap akhir menimbulkan tantangan kecil bagi Luo Feng. Sama seperti beberapa makhluk hebat yang sangat mahir dalam hukum ruang angkasa, namun terjebak di tahap akhir hukum emas, Luo Feng sangat sukses sampai sekarang. Dia sedikit terpengaruh pada tahapnya saat ini. Seperti yang dikatakan Sitting Mountain Gas, terobosan bisa terjadi kapan saja, tidak peduli seberapa lambat dia. 1000 tahun akan lebih dari cukup untuk menjadi Master Alam Semesta. Ketika saya menjadi penguasa alam semesta,
tubuh dewa saya akan sebanding dengan bentuk kehidupan khusus yang kuat seperti pohon dunia dan paus dingin. Saya akan lebih kuat dalam teknik saya. Pada saat itu, saya harus habis-habisan untuk menjadi master alam semesta. Petik 2. Luo Feng diam-diam menantikan ini. Pada saat itu, saya akan dapat menggunakan Star Tower dengan mudah. Luo Feng tersenyum, lalu melanjutkan terbang. Dia sedang menunggu makhluk hebat berikutnya seperti pemimpin gerombolan Flourishing Light untuk bergerak melawannya. Ayo, saya adalah perbendaharaan seluler. Luo Feng tersenyum. Di salah satu lembah berbukit di tengah dataran yang sepi, 3 ksatria alam semesta senior dari aliansi cincin duri bersembunyi. Mereka diam-diam menunggu gelombang energi. Di antara mereka, Jiki Knight terkejut ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Dia segera mentransmisikan apa yang dia temukan dengan keras. Lihat-lihat, itu adalah bentuk manusia dari Luo Feng. Luo Feng, apakah Anda mengacu pada sesama manusia yang selalu sangat beruntung? Petik 2. 2 ksatria alam semesta lainnya mendongak dengan brengsek. Ketiganya tampak sangat hati-hati dan mencoba untuk melihat siapa sosok itu. Armor perak, sayap perak, dan wujud manusia berambut hitam. Ini dia. Itu adalah bentuk manusia dari Luo Feng. Itu dia. Dia memiliki setidaknya 6 harta sejati padanya. Dan itu jelas merupakan harta karun sejati tipe jiwa, dan bahkan mungkin harta karun sejati tipe istana terbang. Dia berani datang ke bintang asli. Jenius luar biasa ini benar-benar berpikir dia tak terkalahkan? Kesombongan seperti itu. Kesombongan itu baik. Dia adalah perbendaharaan bergerak dalam bentuk manusia. Tapi bentuk manusia dari Luo Feng ini mungkin memiliki dukungan yang kuat. Dukungan apa? Bahkan jika ada penguasa alam semesta di cincin kata yang melindunginya secara rahasia, apa yang bisa dia lakukan? Gulma di sekitar mereka membuat mereka tersembunyi dari pandangan. Saat mereka melihat sosok yang terbang melintasi langit, ketiganya merasakan hati mereka terbakar. Makhluk berkuku 4 terpendek namun paling kuat itu mentransmisikan pikirannya saat 2 ksatria alam semesta lainnya segera memberinya perhatian penuh. Kita harus berhasil. Kekuatan kita yang disatukan akan jauh lebih kuat darinya. Begitu dia lolos, dia akan lepas landas dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Maka kita tidak akan bisa mengejar lagi. Saya punya rencana, dan saya akan membuatnya menjadi titik untuk mencegahnya melarikan diri.